Aku lagi pusing banget nih. Aku baru mau menikah dan perlu dana untuk beli perabotan rumah nantinya. Kira-kira ada fasilitas dari Danamon yang bisa bantu memenuhi kebutuhanku ini nggak ya? Halo, aku Berti Sartika Sefjering. Aku adalah seorang Acquisition Business Development Specialist di Bank Danamon. Hari ini aku bakal jawab pertanyaan seputar keuangan dari kalian semua, khususnya untuk kamu para millennials. Oke, aku mau bacain pertanyaan dari @kd_safitri. Halo Danamon, aku lagi pusing banget nih. Aku baru mau menikah dan perlu dana untuk beli perabotan rumah nantinya. Kira-kira ada fasilitas dari Danamon yang bisa bantu memenuhi kebutuhanku ini nggak ya? Hai Safitri, kayaknya emang masalah ini sering terjadi ya sama pasangan muda. Tapi kamu nggak perlu pusing ya. Kamu bisa mengajukan pinjaman dana instan dari Bank Danamon untuk membantu kamu membeli perabotan rumah tangga. Untuk informasi lebih jelas seputar dana instan Danamon, kamu bisa langsung aja cek di website Danamon. Terus ada pertanyaan nih dari @diah.sari. Halo Danamon, saya sedang butuh pinjaman tapi masih ragu untuk mengambil pinjaman tanpa agunan. Kira-kira apa saja kelebihan dari pinjaman tanpa agunan dari Danamon? Hai Diah, banyak loh kelebihan yang bisa kamu dapatkan dari pinjaman dana instan Danamon. Antara lain, persyaratannya yang mudah. Dan kamu bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 200 juta rupiah dengan suku bunga tetap dan kompetitif. Jangka waktu pinjaman yang tersedia juga beragam dan dapat disesuaikan dengan kemampuanmu. Jadi nggak perlu khawatir dan ragu lagi ya dia untuk mengajukan dana instan di Bank Danamon. Aku mau jawab lagi nih pertanyaan dari @ina_aseptiani_. Halo Danamon, aku berencana untuk mengajukan pinjaman tanpa agunan di Danamon. Kira-kira prosesnya seperti apa ya? Nah, buat Ina dan teman-teman yang pengen mengajukan pinjaman di Danamon, ini penting banget ya buat disimak. Untuk proses pengajuan dana instan pastinya mudah banget. Kamu tinggal datang aja ke cabang Danamon terdekat dan pastikan bahwa kamu sudah menjadi nasabah Danamon sebelumnya ya. Lalu kamu tinggal isi formulir aplikasi dan jangan lupa bawa KTP dan NPWP kamu. Atau kamu bisa mengajukan lewat e-form yang tersedia di website Danamon. Yuk, langsung ajukan sekarang. Aku lanjut ya. Jawab pertanyaan dari @zian_do. Halo Danamon, aku mau tanya, berapa sih dana minimal yang bisa diajukan untuk pinjaman tanpa agunan? Apakah proses pencairan dananya cepat? Halo Zian, jadi dana minimal yang bisa kamu ajukan untuk pinjaman tanpa agunan dari Danamon adalah sebesar 2 juta rupiah ya. Cepat atau tidaknya proses pencairan dana tergantung dari kelengkapan dokumen yang kamu berikan. Semakin lengkap dokumen yang kamu berikan, semakin cepat juga proses pencairan dananya. So, pastikan kamu sudah siapkan dokumen dengan lengkap sebelum mengajukan pinjaman tanpa agunan di Danamon ya. Ada lagi nih pertanyaan dari @rukmi193. Halo Danamon, aku lagi butuh dana untuk menikah. Gajiku saat ini sebesar 7,5 juta rupiah. Kalau untuk pinjaman tanpa agunan, kira-kira berapa ya limit dana yang bisa aku dapatkan? Dan berapa lama tenor pinjamannya? Hai Rukmi, selama kamu berstatus karyawan, pekerja profesional, ataupun pengusaha dengan masa kerja minimum 1 tahun untuk karyawan dan 2 tahun untuk pengusaha atau profesional, kamu bisa loh mengajukan dana instan. Kamu bisa mendapatkan limit pinjaman mulai dari 2 juta hingga 200 juta rupiah. Kamu juga bisa pilih tenor pinjaman dari 6, 12, 24, hingga 36 bulan. Untuk tenor pinjaman dapat disesuaikan dengan kebutuhanmu loh, jadi angsuran per bulannya akan lebih ringan. Aku lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari @andita6106. Halo Danamon, saya ingin mengajukan kredit tanpa agunan. Apakah saya bisa pilih tenor hingga 36 bulan? Berapa bunga yang harus saya bayarkan jika pinjaman saya 36 bulan? Hai Anindita, tentu bisa dong.
Kalau kamu pilih tenor 36 bulan, saat ini sedang ada promo spesial nih buat kamu, yaitu dikenakan bunga tetap per bulan mulai dari 0,79% dan biaya administrasi yang hanya sebesar 2% pada saat pengajuan. Menarik banget kan? Yuk, langsung aja apply dana instan di Danamon. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan lagi nih dari @Anggia Amanda. Halo Danamon, aku lagi mengembangkan bisnis kecil-kecilan dan lagi butuh tambahan modal nih. Kalau ingin mengajukan pinjaman tanpa agunan, berapa penghasilan minimal yang harus aku dapatkan agar pinjamanku disetujui? Pertanyaan menarik nih. Buat Anggi dan kalian semua para small business owner yang ingin mengajukan pinjaman dana instan di Danamon, kamu cukup memiliki penghasilan kotor minimal 3 juta rupiah per bulannya sebagai salah satu syarat agar pinjamanmu disetujui. Kalau pendapatanmu sudah mencapai atau lebih dari 3 juta rupiah, bisa langsung apply dana instan di Bank Danamon. Aku bakal jawab pertanyaan lagi dari @_im.indah. Halo Danamon, kalau aku ambil KTA tapi ada keterlambatan bayar, berapa ya biaya denda atau keterlambatan yang harus dibayar? Bakal mempengaruhi cicilan kedepannya nggak ya kalau aku terlambat bayar? Hai Indah, perlu diingat ya, denda yang harus dibayar ketika ada keterlambatan bayar adalah sebesar 0,25% per hari dari cicilan yang tertunggak dan akan ditagihkan dalam bulan berjalan. Cicilanmu ke depannya akan tetap sama dengan angsuran kamu setiap bulannya. Jadi pastikan tidak ada denda keterlambatan yang masih harus dibayarkan ya. Next, kita dapat pertanyaan dari @bilbilab_. Halo Danamon, jika saya ingin melunasi lebih cepat cicilan saya, apakah akan dikenakan biaya atau bunga tambahan? Kira-kira berapa bunga atau dana yang saya keluarkan dan apa saja persyaratannya? Halo juga Bila, betul, kalau kamu pengen melunasi cicilan lebih cepat akan dikenakan biaya tambahan. Biaya yang dikenakan adalah sebesar 6% dari sisa pokok pinjaman atau minimal Rp350.000. Jadi, pertimbangkan dengan matang ya jika kamu ingin menyelesaikan cicilan lebih cepat dari tenor pinjaman yang dipilih. Ada pertanyaan dari @yohana_France. Halo Danamon, jika pinjaman saya sudah lunas atau selesai dan ingin mengajukan pinjaman lagi, apakah bisa? Hai Yohana, kamu nggak perlu khawatir. Kalau pinjaman kamu sudah selesai, kamu bisa mengajukan pinjaman kembali melalui pengisian ulang aplikasi secara lengkap ya. Bahkan sebelum pinjaman selesai, kamu juga dapat melakukan top up dari pinjaman yang sedang berjalan. Oke guys, semua pertanyaan udah terjawab. Semoga membantu kalian semua untuk tetap pegang kendali keuangan kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya.